then the next step is you must process the data. You collect the data when you do your research. You collect the data, and then you must uh, process the data. You process the data, you processing your data, and then you analyze, yeah, and then you make the what we call it discussion. Yeah, you formulate discussion, you compare, yeah, your data with the other data, the other research, yeah, and then you make the sum, the summary, the conclusion of your research. Yeah, for this afternoon, we will talk about the processing the data. Ya, jadi Anda sudah pada selesai. Ya, nah step untuk do the research, melakukan riset itu apakah sudah diberikan materinya? Have you learn about the research? For example, like the methodology of the research. Yes, The ma'am, we have methodology. learned. Ya, oke. Yeah. Can you give apa? Can you repeat again what the meaning of methodology of the research? What you do when you do what you choose the methodology you research? Seperti apa aja yang sudah dipelajari? Halo? Coba yang sudah dipelajari apa saja? You must choose your design of your research. Kan Anda harus menentukan desain dari risetnya. Apa saja desainnya? Desain Ada riset. dua, ma'am. Yes. Ada Apa? quantitative research and qualitative research. Ya, good. Ya. Ini Elang yang jawab ya. Iya, ma'am. Iya, yang lain juga jawab ya. Kita bicara pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa ya. Quantitative and qualitative research. Yeah, for the quantitative research, we have some of quantitative research. Can you give me information about the quantitative research? Apa aja quantitative research? I'm sorry, ma'am, for the quantitative research, it will be the next pertemuan meeting with Hah? Ma'am Juwita. So we have already talked about the qualitative research meet with Bu Bu Andi. Titi. Bu Andi. Kualitatif. Yes, ma'am. Sorry. Kualitatif. Qualitative, only Oh, qualitative. wah. We backstep dong ya. Kita mundur dong ke belakang ya. Harusnya the apa yang namanya ya? Stepnya itu eh, you must learn about the itu dulu quantitative, what the meaning of quantitative research, what the type of quantitative research gitu. Belum dapat. Memang belum dapat ya. Iya, ma'am, belum. Oh, tapi nggak apa-apa berbalik nih pola pikirnya. Is it okay? Jangan sampai bingung kalian ya. I think it's totally okay, ma'am. We rewind first Nggak about. apa-apa ya. Soalnya before ya the topic this apa afternoon uh, you must learn about the quantitative research first, and then the next step you will learn about the ini apa namanya processing, data processing and analysis ya. Jadi harusnya kalian belajar dulu nih, karena if you want to do to process your data, it's refer the type, the design that you choose. Anda harus melihat, merefer kembali eh, apa gitu loh, metode apa yang Anda gunakan, desain penelitian apa yang Anda gunakan. Ya, jadi kalau Anda melakukan proses proses data, mau analisis data, you must refer to the design of your research. Kamu mesti refer dulu. Jadi kalau if you ya if you haven't learned about the apa the design of the research, so is it maybe some confused ya? Some of you may be confused of this topic this afternoon ya. Tapi nggak apa, coba dipelajari aja ya. Pelajari saja dulu ya, karena memang tahapannya. This is the step of the research ya. Harusnya apa step by step ya, pelajarannya step by step.
Nah, nanti sesudah saya selesai ini, and then you will learn about the conclusion of the research, and then the last you will learn about the how to publicate your research. Itu kan harusnya tahapannya ya. Kalau nggak salah begitu, ya. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, ya. Before we before we start the before we start our topic today, do you have some question for me? Sebelum mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Nggak dibaca ya? Anda belum mempelajari tentang ini ya? Nanti lain kali saya masih ada topik nggak ya? For my topic before I give lecture, all of you must uh, read or must learn ya. Jadi sebelum saya masuk, Anda harus belajar dulu ya. Jangan langsung apa langsung topik saja ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, untuk materi saya apabila nanti saya akan memberikan materi, so we will discuss first before we uh, go to the core of the topic, the core of the topic ya, inti topiknya. Jadi we will discuss first ya. So you must learn first before study with my topic. Ya, ini sudah terbuka belum? Sudah, ma'am. Ya. Bentar. Sorry. Sebentar, sebentar. Kok nggak bisa ya? Ya, proses pengolahan ya, pengolahan data riset dan analisis data. Ya, pengolahan data riset dan analisis data. Ya, jadi bagian ini Anda lakukan sesudah Anda itu melakukan penelitian. Ya, tahapannya tadi Anda lakukan penelitian, and then after you collect your data, you have your data, yeah, you got your data from the respondent, yeah, and then you must process your data. Process your data. After you process your data, so you can analyze your data, ya. Jadi Anda sudah punya nih data. Dari mana Anda data? You collect your data from the respondent. Anda kan bagi-bagiin kuesioner, instrumen-instrumen. Have you learned about how to formulate the instrument? Udah belajar belum? Cara membuat pengolahan pengembangan instrumen penelitian? Sudah belajar juga? Belum ya? Topik itu sudah lewat kah? Sudah diberikan? Halo? Topik itu sudah dapat belum? Not yet, Pengembangan ma'am. pengembangan instrumen penelitian sudah? Belum, belum, ma'am. Itu harusnya IBSK kan. Terus masih reschedule. Oh, kenapa pada minta saya sih orang banyak yang belum diberikan. Ini Bu, untuk dari dianya eh katanya kalau bisa dosennya ini jadi nggak ketemu lagi untuk metodologi penelitian. Sedangkan tanggal 25-nya sudah eh, apa namanya praktikum di labnya, Ibu. Jadi sedikit sekali untuk teorinya. So for the other topic yang belum dapat,
Gimana? Kalian sudah harus belajar dulu bagaimana cara pengembangan. Jadi sebelum Anda turun melakukan penelitian, do your research means you collect your data. Ya, kalau Anda melakukan riset artinya Anda mengumpulkan data dari responden. Itu Anda melakukan penelitian. Nah, sebelum melakukan penelitian, Anda harusnya sudah eh, mempersiapkan. You must prepare ya everything before you do your research. Like what? Like instrument ya, like the criteria of your respondent ya, like the size, the number of respondent, jumlah respondennya berapa, kriteria respondennya berapa, the location, lokasinya di mana yang mau Anda lakukan penelitian. Dan juga termasuk instrumen penelitian yang Anda gunakan. Itu sudah harus Anda siapkan. This is the first step ya before you turun ke lapangan, you do your research. Nah, pada saat turun ke lapangan itu, it's mean you collect your data. Anda mengambil data dari responden-responden yang sudah Anda siapkan. Nah, pengumpulan data Anda menggunakan instrumen. Apa instrumen? What's the meaning of instrumen? Instrumen like questionnaire, ya. Questionnaire, ya. Anda siapa instrumennya, respondennya, misalkan anak-anak SMA. So you must you distribute your questionnaire and you collect your data from the your responden. Jadi kumpulkan, ya. Nah, after that you have your data. Jadi, for example, your respondent is about 150, 150 orang students ya. So you have a 150 questionnaire. Ya, jadi Anda punya 150 questionnaire because your respondent, the size of your respondent jumlahnya ya, the number of your respondent is about 150. So what you do after that? Apa yang kamu lakukan sesudah itu dengan 150 questionnaire yang Anda pegang, yang Anda pak di dalam dus? Nah, kuesioner itu kan ada isian-isian. Nah, isi-isian itulah yang Anda olah. Itu data. Ya apa? Kuesioner itu ada berapa lembar? Kuesioner kan isinya misalkan umur ya, kemudian pengetahuan ibu, pendidikannya, kemudian apalagi? Misalkan if you want to know about apa the knowledge ya, the knowledge of the students about like HIV or apa gitu ya, or TBC or everything ya, or about the smoke ya, the smoking. Nah, itu ada pertanyaan pengetahuan gitu kan, ada seperti kalian ujian saja, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Itu data. Itu semua yang ada di situ tuh data. So if you have one instrument is about misalkan sekitar 50 pertanyaan, so 50 question it's mean data. Itu adalah data. 50 pertanyaan itu adalah data. Paham ya? Di dalam satu kuesioner itu. Nah, data itulah yang harus Anda proses. Satu kuesioner ada 50 pertanyaan. Sementara Anda punya 150 responden. It mean you have 150 dikali 50. Itulah data Anda. Paham nggak maksud Ibu? Ya, ada 150 responden, sementara satu kuesioner itu isinya 50 pertanyaan. Ya, jadi 150 dikali 50, that is your data. Itulah data yang harus Anda proses. Nah, sekarang mau gua apain nih? Ini data ini sudah ada nih. Nah, itulah data yang Anda proses. Ya, itu yang kita namakan dengan apa proses proses data. Ya, the first we must process the data first ya. Before you analyze your data, you must process the data first. Nah, so this is the list of content, data processing, and data analysis. Yes, this is data. Nah, ini. This is, aduh, kekecilannya. Oke. Ya, the learning objective itu understand the basic principles of data processing in research. Jadi Anda mengetahui bagaimana caranya
memproses data. Data yang tadi saya katakan itu ada 50, satu kuesioner dikali 150 responden. Ya, Anda bagaimana cara prinsip apa yang harus Anda lakukan, ya. And then the step. Langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan? Di depan mata sudah ada satu box yang isinya 150 kuesioner. Ya, kuesionernya itu satu kuesioner isinya sampai 5 lembar. Kenapa? Karena dari 5 lembar itu ada 50 pertanyaan. Nah, ini. Ya, sama seperti ini di depan mata kita ada pasien. Mau saya apain nih pasiennya? Apa yang kalian lakukan kalau kalian merawat pasien? Di klinik apa? Di depan mata ada pasien. Apa yang harus kalian lakukan pertama kali? Apa? Assessment, ma'am. Ah, Kajian. good. Assessment. Nah, itu sama penelitian juga gitu. Ada di depan kita nih, sekarang mau diapain? Ini yang akan kita lakukan. Stepnya ada. Ya, kemudian nanti Anda membedakan. Sekarang Anda lihat dulu. You must refer to the design of your research. Ini kuantitatif atau kualitatif? Because different proses ya, different proses between quantitative and qualitative data. Ya, itu difference. Ya, jadi itu yang saya katakan. Ini agak harusnya itu dipelajari dulu, ya. Udah lah, nggak apa-apa lah. Nah, sesudah itu, data processing is the process of organizing data tersebut di organisasi, reviewing, ditelaah, and then you must formulate the coding, ya, and analyzing your data. Ya, sesudah gitu habis dianalisa diapain? Nah, data-data itu kan kalau kuantitatif ya. uh, I refer to the quantitative ya because for the for the S1 ya, it's better if you do the quantitative research uh, than qualitative research ya. Eh, iya, lebih bagus Anda melakukan kuantitatif ya, because it's numbering. Lebih lebih apa? Lebih nyata. Ya, for kualitatif is about narasi. Ya, kalian lebih mudah menghitung atau membuat karangan. Lebih mudah menghitung ya. And we have the application like SPSS ya. Jadi Anda eh, apa nggak perlu pakai kalkulator. Ya, you entry your data and then you choose you choose the what we call it, the type of analysis ya, ujinya ya, what type of your analysis, and then akan keluar your outputnya ya, apa akan keluar dari aplikasi tersebut ya. Nah, ini. Jadi nanti penyajiannya bukannya output yang dari aplikasi ya. Nanti angka-angka yang keluar ya itu harus kalian terjemahkan dalam bahasa. Ya, dalam bahasa apa maksudnya istilahnya? Kita harus terjemahkan. Ya, nggak mungkin Anda menyajikan hanya dalam bentuk tabel. Nih tabel. But you must explain your tabel, betul nggak? You must explain the graphic, you must explain the picture. Ya, jadi Anda harus menjelaskan yang dalam tabel itu apa sih? Yang dalam tabel itu apa? Poin yang harus disampaikan itu apa? Apa yang paling menonjol dan apa yang paling menonjol dari tabel itu? Nggak semua juga ya, apa huruf-huruf atau angka-angka yang di dalam tabel itu harus Anda jelaskan. But yang menonjol, yang sangat berbeda gitu loh, yang menjadi perhatian. Ya, jadi itu nanti dituangkan dalam bentuk informasi, karena itu yang akan dilihat. Kalau hanya Anda menampilkan ini loh tabel saja, ya udah pelajarin aja, baca aja tuh angka-angka di situ. Because penelitian ini not only for you, but for the people. Jadi for the masyarakat, untuk masyarakat ya. Jadi hasil dari suatu penelitian itu harus dipublikasikan. So everyone can know about your research. Semua orang kan tahu penelitian kamu. Ya, kalau Anda you do your research but only for yourself, itu nggak ada gunanya. Nggak perlu melakukan penelitian kalau hanya untuk diri sendiri. Saya sudah melakukan penelitian, terus di share nggak penelitiannya disampaikan? Nggak usah ah, katanya. Untuk apa? Ya, because this is the information ya, informasi yang Anda perlu sampaikan ke masyarakat. Ya, nah this is the step.
This is the step editing, ya, coding, data entry, data cleaning, data tabulation. Ya, ini yang stepnya tadi, yang tadi Ibu katakan. Terus sudah diapain ini? Nah, yang tadi ya, yang ada box tadi nih di dalam dus ini. Nah, pertama tahap yang Anda lakukan, Anda harus editing dulu. Itu semua di editing dulu. Ya, datanya diperiksa. Penyuntingan data. Data-data yang ada di situ tuh Anda sunting dulu. Ya, habis itu nanti Anda lakukan coding, Anda lakukan entry, Anda lakukan data cleaning, dan Anda lakukan tabulasi. Ya, oke. We will discuss one by one of the stage of data processing ya. Nah, okay, for the first, we will discuss about the editing and coding. Editing means checking completeness and consistency of responses. Jadi, Anda itu memeriksa data yang sudah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan keterbacaan. Jadi, kuesioner itu ya, per kuesioner, satu kuesioner itu harus Anda periksa. Apakah ada yang belum terisi? Ya, ada nggak dari yang belum terisi? Misalkan untuk pertanyaan tentang pengetahuan, ada 10 pertanyaan. Responden Anda hanya baru mengisi 3. Nggak bisa. Kalau suatu penelitian itu harapannya tidak ada data yang missing. Atau yang missing, tidak boleh ada data yang tidak terisi. Semua data harus terisi. Kalau dia modelnya pakai apa Google Form ya, sekarang lebih mudah pakai tanda bintang merah kan, jadi dia nggak bisa ke bawahnya menjawab kalau tidak diisi. Tapi kalau dia itu pakai hard, instrumen yang kalian sebarkan, kalian kasih, nah terus nanti kalian duduk manis, ayo sudah selesai ngumpulinnya, silakan dikumpulkan. Nah Anda main ngumpulkan aja, nggak boleh begitu. So we can do the step of editing when you do your research. Jadi Anda bisa melakukan proses editing pada saat Anda melakukan penelitian. Contoh, Anda menyebarkan data, Anda menyebarkan kuesioner ke anak SMA. Dek, tolong diisi ya. Anda menunggu di situ sampai mereka mengisi. Nah, pada saat mereka mengumpulkan, Anda langsung cek one by one, satu persatu kertas itu dicek, terisi semua enggak gitu. Kecuali ada yang memang pertanyaan yang tidak perlu diisi gitu. Bila tidak ada, silakan menjawab ke pertanyaan nomor sekian. Kan ada begitu kan? Nah, nah itu nggak apa-apa. Itu jadi satu persatu Anda harus periksa. Ingat prinsipnya, dalam suatu pengolahan data, tidak boleh ada data yang missing. Data yang missing itu hanya bukan missing namanya. Kalau data lompatan itu tidak dikatakan data missing. Memang dia tidak terisi karena memang dia tidak ada. Jika tidak, silakan jawab ke nomor sekian. Kan gitu kan? Nah, itu bukan data missing karena ada pernyataan jika tidak. Tapi kalau misalkan tidak ada pernyataan itu, semua data harus terisi dalam suatu penelitian. Karena kalau ada data yang missing pada saat nanti Anda analisis, itu akan sangat berdampak terhadap hasil. Ya, so you must concern about the editing. This is the first, like you do the assess the patient ya, you assess the patient. This is the first step ya. Anda mengkaji dulu pasien kan sebelum Anda menentukan perencanaan. Jadi ini juga sama, Anda periksa dulu. Semua itu Anda periksa. Jadi kuesioner itu semua isian-isian itu harus Anda periksa. Makanya editing ini tahap editing ini bisa kita lakukan pada saat di lapangan. Ya, pada saat itu sudah bisa kita lakukan. Itu sudah kita mulai lakukan tahap editing. Sehingga kalau misalkan, Dek, ini kok ada yang belum terisi ya nomor sekian, coba diisi dulu. Dikembalikan lagi kuesioner itu ke si responden untuk diisi, dilengkapi. Gitu. Paham ya? Yaitu editing, memeriksa data yang telah dikumpulkan dan untuk memastikan kelengkapan. Ingat, ya prinsipnya jangan ada yang missing, harapannya tidak ada data yang missing. Kalau data missing itu akan mempengaruhi nanti pada saat analisis, ya. Nah, kenapa kita harus memeriksa untuk menghindari terjadinya kesalahan dan untuk memastikan itu siap dianalisis.
Jadi data yang sudah banyak itu ya data yang 50 eh, pertanyaan dikali 150 orang itu siap dianalisis apabila sudah lengkap semuanya. Ya, complete means no missing data, tidak ada data yang missing. Ya, jadi kalau ada ya dikembalikan lagi disuruh lengkapi lagi. Makanya saya selalu mengatakan ke mahasiswa yang akan skripsi, sebelum Anda kumpulkan, cek dulu. Mereka kan suka turun kan ke lapangan kan untuk pengisiannya. Cek, jangan langsung Anda kumpulkan, oh iya udah makasih ya. Makasih, terima kasih sudah mengisi. Habis itu balik. Begitu Anda lihat, loh kok banyak yang belum diisi? Nah loh, Anda mau balik lagi, repot lagi. Paham nggak maksud Ibu? Karena dalam penelitian, lembar lembar instrumen, lembar kuesioner itu tidak boleh no name. Ya, tidak boleh ada nama because we must concern about the privacy ya. Dalam suatu penelitian yang dibuat adalah inisial, tidak boleh nama sebaiknya. Karena ini adalah boleh dia menuliskan nama tapi boleh juga tidak. Ya, karena eh, dalam suatu penelitian kita harus benar-benar mempertahankan kerahasiaan dari si responden tersebut. Kalau kita tahu namanya nanti oh dia ngasihnya jelek-jelek jawabannya nanti langsung nah nggak boleh karena tidak boleh seperti itu. Ya tidak boleh ada konflik of interest sehingga tidak perlu pakai nama kalau menulis penelitian. But you can make apa kode nah apa number ID-nya ada ID 01 ya. Kadang dia kayaknya oh dia nomor absen 1 berarti 01 ID-nya gitu. Contohnya ya. Nah, ini jadi Anda harus memeriksa dulu ya, periksa jawaban yang tidak lengkap. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ada yang bilangnya 30 bulan, ada yang nah, kalau Anda mau lakukan editingnya bagaimana? Ini kok ada yang bikin 30 bulan, ada yang bikin 2,5 tahun. Jadi Anda mau bikinnya seperti apa? Nah, ini hal-hal seperti yang harus Anda periksa. Harus Anda edit dulu. Ya. And then the next step is coding. Coding itu the process of assigning codes, number, or symbol to qualitative data or open-ended response to so that they can be processed statistically. Jadi contohnya gini, gender ya, contoh gender. Kalau laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Ya, karena kalau kita masuk ke dalam aplikasi, for example SPSS atau Excel, itu dia menggunakan numbering kan, bukan menggunakan tulisan. Menggunakannya numbering, menggunakan kode, nomor. Nomor 1 itu adalah perempuan, nomor 2 adalah laki-laki. Nomor 1 itu tingkat pendidikannya SD, nomor 2 tingkat pendidikannya SMP, nomor 3 tingkat pendidikannya SMA. Ya, karena kalau kita analisis, kalau kita buat, contohnya aja seperti Anda membuat diagram pie, itu yang dilihat adalah mau prosentase, apakah prosentase tulisan? Kan angka kan yang diprosentasekan, betul nggak? Iya. Jadi bukan tulisannya, tapi angkanya. Jadi apa bentuk dari itu dibuat dalam bentuk numbering, coding namanya. Kita buat kode, ya. Misalkan punya penyakit tifus 1, tidak punya penyakit tifus 2. Ada kodenya, ya. Jadi ada atau apalagi yang bisa dibikin kode. Misalkan kalau penghasilannya 1 juta sampai 2,5 juta 1, 2,5 juta sampai 4 juta 2, di atas 5 juta 3. Itu ada kodenya. Ya, jadi kita simpen kodenya. Nanti kalau dibuat grafik, oh kode 3 itu sampai kode 3 itu 50% penduduk itu kodenya 3. 3 itu apa? Oh, penghasilannya di atas 5 juta. Gitu loh. Paham nggak? Tapi nanti pada saat Anda menampilkan dalam bentuk diagram, jangan dibikin tiganya. Orang nggak ngerti apa itu angka 3. Tapi langsung dibikin apa 50% penghasilannya di atas 5 juta. Misalkan gitu ya penjelasan kalimatnya narasinya. Ini coding ya dibuat kode. Ya nanti pun kalau Anda SPSS pasti semuanya pakai kode. Ya. Bu kalau pertanyaan gimana? Ya misalkan bukan ada pertanyaan nih Bu tingkat pengetahuan. Berarti kan kita tanya A pilihannya ini, B pilihannya ini, C pilihannya ini.
Kalau ada tiga option pilihan, jawabannya satu kan? Betul nggak? A, pilihannya ini. B, pilihannya ini. C, pilihannya ini. Pasti hanya ada satu yang benar. Betul? Nah, terus yang dua lagi apa? Nah, itu. Jadi nanti di aplikasinya itu, kode yang benar itu kita kasih angka satu. Kode yang salah kita kasih angka 0. Paham nggak? Contohnya, ya, eh, apakah yang dinamakan berat badan lahir rendah? Berat badan lahir rendah A kurang dari 2.500, B di atas 2.500, C di atas 3.000. Yang benar kan A, betul nggak? Nah, nanti di kitanya di dalam apa aplikasi kita itu jawaban yang benar kita kasih satu. Berarti A kita kasih satu, semua yang jawabannya A kita kasih skor satu, yang jawabannya B dan C kita kasih skor 0. Itu kodenya. Paham nggak? Paham ya? Itu jadi kita membuat coding. Ya, jadi kita sudah membuat kode. Pada saat masukin, pada saat Anda melihat ini kuesionernya, Anda melihat, oh si Elang jawabannya nomor satu itu salah, kita kasih 0. Oh si Elang, karena Elang jawabannya B, berarti kita kasih 0. 0 itu berapa? 0 itu dari angka 2 apa angka satu? Oh 0 itu angka 2 gitu ya. Misalkan satu itu jawabannya benar, 2 itu jawabannya salah. Elang jawabannya salah, berarti kodenya 2. Ya, boleh terserah Anda mau bikin 0, mau bikin satu, mau bikin 2. Kalau Anda konsisten dari 0, 0 semua. Kalau Anda konsisten dari angka satu semua. Gitu ya, ini namanya codingnya. Kemudian yang berikutnya adalah, tahap berikutnya ada pengolahan data. Ini adalah entry, ya. Entry data-data yang sudah ada, nanti Anda entry. Anda bisa menggunakan SPSS, ya, atau bisa menggunakan Excel. Ya, untuk SPSS nanti kita akan pelajari di Biostat. Anda udah belajar Biostat belum? Belum ya? Sudah, Statistik Ibu. udah? Hah? Biostatistik sudah di semester 4, Ibu. Oh, sudah. Kemarin belajar sama saya kan? Iya, Anda Ibu, kan? betul. Ah, Ah, iya, udah berarti udah belajar, udah entry kan? Berarti udah ada paham dong ya, sudah entry. Kan pada saat itu ada kode juga kan? Pakai kode kan? Nah, jadi iya, Anda Ibu. udah paham ya. Jadi kode semuanya pakai kode. Ya, nanti ada nilai value. Kalau Anda statistik lihat kan ada value kan? Label value. Nah, itu kan coding, di coding. Itu maksudnya. Ya udah lebih gampang berarti saya ngajarinnya ya. Karena Anda sudah ke statistiknya sudah. Nah, ini. Nah, kemudian juga habis itu datanya di cleaning. Nah, dilihat lagi. Dilihat, udah Anda input-input, masukin. Makanya kemarin Ibu bilang, saya mau pokoknya 30 data gitu kan, Bu Evi kemarin ya. 30 data masukin. Oh, 30 data Anda masukin. Nah, kemarin itu kan sebelum kita mulai melakukan analisis, kita cleaning dulu. Mana ada data yang berantakan. Ada nggak data? Nah, seperti ini. Umurnya 220 tahun. Harusnya kan 22 tahun apa 20 tahun gitu ya. Nah, ini harus Anda bersihkan. Jadi, pokoknya sebelum Anda analisis, Anda mesti pastikan semua data Anda itu adalah bersih. Bersih artinya tidak ada yang salah-salah. Kodenya betul. Tadi codingnya betul. Ya, jangan sampai kita bikin laki nomor satu, dua perempuan, yang nomor sekian laki perempuan kodenya salah. Jangan sampai. Nah, itu mempengaruhi hasil. Ya, konsisten. Terus kita lihat juga jangan sampai ada salah-salah. Anda mau pakai bulan apa pakai tahun? 22 apa? 30 bulan atau 2,5 tahun? Nah, kalau pakai tahun semuanya dirubah jadi tahun. Record into new variables. Masih ingat nggak pelajaran itu? Masih, Record Ibu. into new variable. Diganti. Jadi bulan jadi tahun. Tahun apa mau jadi bulan? Terserah. Depend on you. Ya, kalau Anda mau pakai bulan, monggo silakan bulan. Kalau pakai tahun, pakai tahun. Ya. Nah, ini juga jadi sudah di cleaning, dibersihkan. Jangan sampai salah. Ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah tabulasi. Ya, ini tabulasi. Nah, ini tabulasi. Nah, nanti kalau Anda lihat ya, Anda lihat pada saat Anda klik 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 pakai ini klik nanti akan keluar. Bentuknya seperti ini kan, ada tabulasi, Anda mau pakai. Kalau Anda lihat dari SPSS kemarin, ada outputnya, mau pakai diagram bar, atau mau pakai scatter, gitu kan, keluar kan, atau mau pakai apa. Ini namanya data tabulasi.
Kalau yang angka-angka kemarin Ibu sudah bilang, kalau statistik itu kalau hanya tulisan siapa yang yang ngerti tentang outputnya nggak ngerti. Jadi Anda harus terjemahkan, harus interpretasikan. Betul ya? Interpretasikan. Itu yang penting itu interpretasikan. Itu adalah informasinya di interpretasinya itu. Ya. Nah, ini juga sama. Nanti kan bisa keluar dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram atau dalam bentuk scatter tergantung. Anda tergantung bermainnya. Kalau misalkan bagus, saya mau bikin pakai diagram pie. Oke, ada nggak persyaratan diagram pie? Persyaratan diagram pie itu tidak boleh lebih dari sekian variabel. Kalau variabelnya sampai 10, apa bisa pakai diagram pie? Tidak bisa. Ya, diagram pie hanya bisa untuk 4 variabel misalkan. Oke, bisa dipakai misalkan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA bisa. Yang SD sekian persen, SMP sekian persen, warnanya beda-beda, pakai diagram pie bisa. Ya, ini jadi tabulasi data. Ya, jadi Anda bisa lihat seperti apa yang Anda gunakan ya. Nah, nah ini adalah data ya, toolsnya ya yang dipakai untuk processing data ya. Ada Microsoft Excel, ada SPSS, ya. Yang untuk kuantitatif ya, ada EPI Info. Ini yang Anda pelajari ini ya, SPSS dan Excel Anda paham juga kali ya Excel ya, Excel atau SPSS. EPI Info dan Stata ini juga bisa ya. Ini biasanya khusus untuk pure teman-teman Anda yang biostat yang kuliah di biostatistik gitu ya. Biasanya mereka belajar EPI Info juga dengan Stata. Itu juga kuantitatif. Ini lebih lebih valid dibandingkan sebenarnya SPSS, ya. Kemudian kalau untuk kualitatif kita bisa pakai NVivo. Ya ada beberapa, tapi yang paling 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 populer adalah NVivo, ya. Nah, ini untuk data yang kita pengolahan data, ya. Nah, berikutnya ini adalah terkait dengan ya, ini adalah kuantitatif, data kuantitatif dan kualitatif. Udah ya, kalau kuantitatif dalam bentuk angka, angka, statistik, ada hipotesis, ya. Nah, kalau kualitatif dalam bentuk naratif, ada temanya, tematik dia, ada subtemanya. Udah belajar ya? Ada tematiknya, subtemanya apa? Tematiknya apa? Oh, kalau sekarang subtemanya tentang durasi pemberian ASI atau tentang posisi pemberian ASI. Nah, itu apa? Kalau temanya tentang ASI, subtemanya satu tentang durasi, dua tentang posisi, tiga tentang apa, empat. Jadi sub-subtema. Itu apa? Kualitatif. Ya, nah ini different processing. Jadi different cara menarasikannya different. Kalau kualitatif tidak perlu ada tabel-tabel atau diagram-diagram. Cukup kalimat. Quote aja yang Anda tampilkan. Pernyataan orang Anda tampilkan quote namanya. Omongan orang, omongan salah satu responden yang sangat menonjol itu Anda tampilkan di situ quote-nya. Boleh. Tapi kalau kuantitatif, tabel, grafik, gambar, ya Anda sampaikan lalu Anda berikan penjelasan. Interpretasi namanya. Ya, paham ya itu bedanya, ya. Nah, ini jadi ini ya ada kuesioner, ini yang tadi sampai Ibu katakan, ada kuesioner, tadi kuesioner, lalu Anda editing, Anda buat codingnya, ada entry, masukkan ke dalam SPSS, ya. Masukkan ke dalam SPSS, lalu Anda cleaning ulang. Bukan tadi sudah kita editing, nggak apa-apa. Editing sampai cleaning, sebenarnya editing juga sebenarnya sambil juga cleaning. Ya, editing juga sebenarnya sambil juga cleaning. Cuman kalau editing itu kan hanya memeriksa, memeriksa saja sudah lengkap nggak? Nah, belum sampai nanti coding-codingan. Nah, pada saat sudah sampai coding, ya kita entry, baru kita lihat lagi, kita validasi lagi, itulah cleaning. Ya, nah itulah cleaning. Nah, cleaning inilah yang nanti bisa yang siap untuk kita apa? Kita analisis sebenarnya. Ya, dari cleaning ini juga nanti bisa akan dapat gambaran tabulasi. Ya, lalu nanti masuk ke statistical analysis. Ya, oke. Nah, ini berikutnya adalah, nah ini yang sering sekali salah ya. Datanya tidak dilakukan itu tadi, tidak dilakukan review. Review tadi itu tuh tidak dilakukan pemeriksaan,
tidak dilakukan coding, main masuk-masukin aja. Dan ini adalah tipe mahasiswa. Not reviewing data before analysis. Jadi masuk-masukin, lupa. Ya, cara membuat kode itu harus level. Ingat ya, yang waktu statistik ya, sudah belajar ya, selevel ya. Kalau nomor satu jelek, yang ini juga jelek gitu ya, ingat nggak? Ibu ngomong, nah itu. Nah, tipe mahasiswa, nanti kalau kalian lagi skripsi, kalau sudah masukin tangannya enak-enak main masuk-masukin, sudah lupa bahwa dia tuh harus membuat coding, dan coding itu ada aturan main kalau membuat coding. Antara variabel independen dengan variabel dependen harus selevel. Nah, mahasiswa pokoknya pokoknya semua satu, dua. Dia nggak ngeliat levelnya. Bahwa satu tuh harus yang jelek, bahwa dua itu harus yang bagus. Nggak sampai ke situ. Tangannya sudah keenakan saking cepetnya main masuk kayak kayak orang bikin SMS, cut, 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 gitu kan. Kalau Anda bikin WA kan cepet ngetiknya. Udah nggak mikir lagi. Itu sama masukin datanya begitu. Nah, pas dianalisis hasilnya berantakan. Ya, incorrect coding. Ini incorrect coding. Kalau kalau sudah statistik berarti harusnya udah nggak sulit lagi nih. Incorrect coding. Ya, Ibu sudah memberikan contoh kemarin kalau statistik incorrect coding. Ya, ini mempengaruhi hasil, mempengaruhi pengolahan data, mempengaruhi nanti hasilnya seperti apa. Jadi coding itu harus benar, harus level. Skipping, nah kalau Anda misalkan, udahlah waktu lagi editing kan sudah saya periksa, udah lengkap semua. Lalu Anda skipping, Anda skip itu cleaning datanya. Hati-hati. Termasuk cleaning data Anda yakinkan bahwa coding Anda itu betul. Gue lihat lagi deh codingnya betul nggak ya, selevel nggak ya, setara nggak ya, itu pada saat cleaning. Ya. Yang keempat, not backup data, hati-hati. Kalau Anda sudah buat SPSS, data itu buat lagi di yang lain. Ya, jangan hanya ngandelin, aduh Bu, SPSS saya error. Nggak kuat laptop saya, data hilang semua. Nah, lu hilang, capek. Kalau hanya 10 kayak kemarin, 30 responden nggak apa-apa. Kalau respondennya sampai ratusan nanti coba. Jadi Anda backup. Anda misalkan sudah Anda backup ke email Anda sehingga nanti di email itu bisa terbuka lagi. Jangan lupa selalu backup data. Ya, nasib kalau tidak backup data ya sudah. Dan ini sering sekali terjadi pada mahasiswa. Ya, lama kenapa data saya hilang, Bu? Nah, data saya hilang. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu pengolahan data sebelum kita lanjut. Izin Ibu, izin bertanya Ya. terkait yang tadi di checking data itu kan nggak boleh ada no missing ya Bu. Mm-mm. Harus diisi semua. Tapi kalau misalnya ada jawabannya irrelevan gitu, kalau misalnya dalam tingkat pendidikan gitu, terus ada yang iseng tulisnya jawabannya kepo gitu, nggak relevan dengan itunya, itu bagaimana ya Bu untuk itunya? Apakah saat apa namanya prosesnya itu akan mempengaruhi juga ya Bu? Atau kita Iya, ada alasan apa betul. cara lain untuk biar datanya tuh harus relevan gitu respondennya jawab gitu. Iya, ya. Kalau jawaban, misalkan Anda punya jawaban pengetahuan, ini bagus nih pertanyaannya. Kalau ada jawaban terkait dengan pengetahuan, itu kan pengetahuan kan berarti pilihan ya. Mau mengetahui tentang pengetahuan bahaya merokok, nanti ada pertanyaan-pertanyaan isian. Oke. Nah, yang sering sekali terjadi, yang tadi seperti Elang itu adalah terkait dengan demografi. Ya, contohnya, ya tadi tingkat pendidikan udah jelas-jelas kita ngambil respondennya anak SMA ya, terus nanti dia apa gitu bikinnya aneh gitu SMP misalkan. Udah jelas kan respondennya dia iseng kan, yang tadi dia bilang kepo dia bikin SMP sama dia. Makanya itu pentingnya Anda editing itu di tempat. Anda cek ulang. Anda cek ulang di situ. Jadi sebelum Anda pergi meninggalkan kelas itu dan membawa segepok itu kuesioner, Anda cek dulu satu persatu. Jangan dulu pergi dari situ. Paham? Sehingga kalau misalkan Anda yang tidak ada yang tadi tidak relevan, ya Anda balik lagi ke orang itu. Anda klarifikasi, ini benar jawabannya ini, gitu. Demografi ya, demografi. Kalau pengetahuan jangan, Bapak benar jawabannya kalau BBRR itu adalah 3.000 ke atas itu mah ngasih tahu jawabannya. Paham ya? Tapi terkait dengan demografi. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Nah, Berarti ya, langsung. harus harus diklarifikasi.
Ya, harus diklarifikasi. Makanya Anda harus punya kode. Bu, kalau kita nggak tahu namanya gimana? Makanya kode. Ya, sebelum itu, oh ini kodenya kode berapa? Kode 15. Kode 15 itu sebenarnya ini urutan nomor 15 dari absennya siswa tersebut. Oh, namanya si Elang. Oh, tanya, Elang ini benar jawabannya ini. Nah, terkait dengan demografi. Ya, tapi kalau yang sifatnya pengetahuan, sikap nggak bisa. Karena itu apa pengetahuan dan memang ininya dia, apa keyakinan dia. Kalau sikap kan pertanyaan tentang keyakinan dia, keyakinan dia untuk jawabannya itu apa gitu. Dia merasa jawaban itu dia yakin benar gitu. Itu sikap ya. Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Halo? Ini dari sekian banyak ini ada yang tidur kali, ada yang tidur, ada yang apa gitu. Jangan ya, tolong fokus dulu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke data analisis sekarang. Ya. Jadi pengolahan itu tahapannya apa saja tadi? Editing. Apalagi tadi? Habis editing kita apain? Coding Ibu. Coding, Ibu. Coding, editing tuh periksa ya, editing periksa sedapat mungkin. Ini kan kalian tahun depan ya sudah skripsi ya, bener kan? Betul nggak sih? Insya Allah Iya, Ibu. Iya Iya. kan, skripsi kan tahun depan kan? Iya. Nah, Anda periksa ya, Anda periksa editing sedapat mungkin di tempat ya, sehingga nanti Anda membawa segepok apa kuesioner itu sudah dengan lengkap isinya sudah memang tidak ada yang missing gitu ya, sehingga Anda nanti enak, entry-nya juga enak, nggak ada yang kosong-kosong. Nah, kebanyakan mahasiswa kalau tidak melakukan editing, apa yang dilakukan? Dia mengisi dirinya sendiri. Jawabannya si peneliti itu sendiri. Ya ampun, ini responden lima pertanyaan nggak diisi. Terus yang isi siapa coba? Yang isi siapa? Yang isi siapa coba? Mahasiswa Ibu. Nah, benar nggak kalau kayak gitu? salah Ibu. Nah, iyalah. Itu namanya adalah fabrikasi data. Fabrikasi data salah satu kriminal di dalam penelitian. Kriminalitas dalam penelitian adalah fabrikasi data, plagiarisme data, manipulatif data. Ya, manipulatif itu data orang kita rubah-rubah. Jadi udah data orang kita rubah-rubah. Kalau plagiat, plagiat kan tahu kan pakai data orang untuk penelitian kita. Jadi kita nggak turun ke lapangan, data orang kita ambil. Jadi data kita itu plagiat. Kalau manipulatif data orang kita ambil terus kita rubah-rubah. Nah, kalau fabrikasi itu tadi, yang kosong-kosong kita isi. Pakai jawaban siapa? Jawaban kita, bukan jawaban orang itu. Itu namanya kriminalitas di dalam penelitian. Jadi yang namanya kriminal bukan hanya mencuri gitu ya, bukan hanya apa, tapi ada kriminalitas dalam penelitian. Itu tadi. Kenapa dikatakan kriminalitas? Karena habis itu nanti dia publikasikan. Berarti dia membohongi masyarakat nggak? Membohongi masyarakat nggak? Ya, Ibu. Membohongin Kriminal nggak itu? Kan? kriminal, Ibu. Apalagi kalau ternyata hasilnya itu mengejutkan. Wah, mengejutkan, bikin heboh kan? Padahal datanya adalah data yang dirubah-rubah. Berbahaya nggak itu? Ya, berbahaya kan? Dia sudah membuat heboh, padahal datanya data karangan. Nggak boleh gitu ya. Jadi hati-hati, penelitian itu sifatnya harus jujur. Ya, kan kita sudah belajar. Penelitian itu sifatnya harus jujur. Ada etika penelitian, sudah belajar ya, harusnya etika penelitiannya. Oke, biasanya saya ngajar etika penelitian ini kok nggak dikasih ya materi ini ya. Malah dikasih ini Sudah materi Ibu, baru. Oh sudah ya, kemarin sudah sama belajar. Bu Juwita. Nah ya kan, ada kan etika penelitian nggak boleh ya. Oke lanjut data analisis ya. Ini data analisis. Kenapa perlu data analisis ini tadi ya? Ya ini proses untuk meninjau ya, melihat kembali. Sebentar. Ya, ini adalah proses untuk mereview ya,
memodelkan data, menemukan informasi. Jadi data ibu dianalisis. Intinya pokoknya data yang sudah tadi ada tuh ya, analisis. Kalau udah belajar statistik sebenarnya sudah lebih paham. Data-data yang udah kalian entry di dalam SPSS ya. Berarti data yang kalian masukkan ke dalam SPSS harusnya sudah melewati apa? Fase apa? Sudah melewati fase editing, sudah dilakukan coding ya. Kemudian sudah sudah melalui proses apa? Sampai nanti akhirnya proses analisis. Ya, itu sudah proses-proses tadi itu sudah dilakukan ya. Cleaning sudah masuk dalam entry dan sudah cleaning dan tinggal dianalisis. Ya, ditabulasi juga boleh. Sebelum Anda dianalisis, Anda mau tabulasi juga boleh. Anda mau lihat gitu loh. Belum Anda analisis, Anda hanya mau lihat ini berapa sih, ini berapa boleh. Ya. Kalau analisis itu kan sudah sampai ke interpretasi ya, dibuat di dalam SPSS, kemudian diklik klik 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 ujinya, uji ini, uji chi kuadrat, uji ini, keluar hasilnya itu adalah analisis. Jadi keluar hasilnya itu namanya analisis. Kita menggunakan chi kuadrat yang kemarin belajar, kita menggunakan uji T itu adalah analisis. Ya, sampai dia diinterpretasikan itu adalah analisis. Ya. Nah, makanya tujuannya itu importance data analysis itu adalah for answering research question, untuk menjawab research questionnya, kemudian untuk menjawab hipotesis ya, hipotesis datanya dan juga untuk melihat tren ya, tren yang kemarin berapa sih terjadi kejadiannya? Oh, kejadiannya kalau kayak kuadrat kemarin kalau dia bermakna OR-nya bisa dibaca peluangnya sekian gitu kan? Peluangnya sekian kali. Nah, itu kan itu memberikan kayak suatu tren. Ternyata peluangnya sekian kali ya kalau tidak dilakukan ini. Nah, itu kan kemarin sudah ya begitu. Ini namanya finding pattern or trends ya. Kemudian berikutnya adalah, nah ini kita langsung ke data univariat ya, univariat type untuk analisis data we have three ya, actually we have three univariate, bivariate, and multivariate. But for the S1 students ya, S1 only univariate and bivariate. Boleh univariate, tetapi sedapat mungkin sampai ke bivariate. Ya, kalau bivariat itu melihat hubungan. Kalau univariat hanya melihat gambaran. Beda ya gambaran sama hubungan. Kalau gambaran berapa sih gambaran mahasiswa perempuan di di keperawatan? Nah, gambaran. Tapi kalau bivariat melihat hubungan, ada nggak sih hubungannya antara jenis kelamin dengan IP? Jenis kelamin IP. Paham? Itu bedanya. Kalau bivariat itu ada dua variabel, jenis kelamin, IP. Mau melihat hubungan antara jenis kelamin dengan IP, IPK ya, indeks prestasi kumulatif. Ada dua ya menghubungkan jenis kelamin dengan IP. Jadi jenis kelaminnya kan laki-laki sama perempuan. Mana yang lebih bagus IP-nya? Gitu mau dilihat. Tapi kalau univariat itu hanya satu. Berapa persen sih? Bagaimana sih gambaran jenis kelamin di mahasiswa keperawatan di Poltekkes Jakarta 3. Nah, jadi hanya menggambarkan satu aja, hanya mau tahu jenis kelamin aja. Berapa sih gambaran balita yang kena diare di Kecamatan Pondok Melati? Jadi yang mau dilihat adalah diarenya doang. Berapa persen anak-anak balita yang terkena diare? Tapi beda nanti. Ada nggak sih hubungan antara PHBS orang tua dengan penyakit diare pada anak? Beda nggak? Beda ya. Nah, itu jadi ada yang analisis univariat dan bivariat. Ya, kalau untuk nanti kalian harapannya sampai ke bivariat ya. Bu, kalau univariat boleh nggak? Boleh aja. Karena kalau mahasiswa S1 ya sedapat mungkin sampai bivariat saja dulu. Nanti kalau Anda S2, S3, Anda bisa masuk ke multivariat. Ya. Nah, ini kemudian berikutnya adalah, nah ini univariat analisis, tujuannya itu untuk mendapatkan gambaran ya. Gambaran atau data dari satu variabel. Itu yang tadi saya katakan. Berapa sih gambaran anak balita yang kena diare di Puskesmas Pondok Melati? Nah, itu.
Ya, hanya mulai diare. Ya. Jadi berapa sih rata-rata usia eh, mahasiswa keperawatan di Poltekkes Jakarta 3? Hanya mulai usia doang. Jadi hanya satu mulai usia. Ya, nah itu. Nah, kemudian, nah ini contohnya ya. Sementara kalau yang bivariat, oke, ini statistiknya ya. Harusnya statistiknya udah lebih mudah ya. Udah inget ya, statistiknya itu ini ya. Kalau di biostatistik itu, kalau di statistik itu deskriptif distribusi frekuensi. Masih ingat nggak? Distribusi frekuensi melihat mean, gitu ya. Median, modusnya apa, ya rata-rata. Mau pakai mean apa median ya, gitu. Lihatlah distribusi normal, gitu kan? Bevi ngajarin gitu kan? Oh, kalau dia normal, pakainya median apa mean? Dulu Pak. Kalau dia distribusi normal, pakai median apa min? Kalau dia distribusi tidak normal, pakai median apa min? Udah lupa? Baik, kalau sudah lupa. Ya. Nah, ini itu adalah deskriptif. Ya, kemudian lihat standar deviasi. Standar deviasi apa, yo? Standar deviasi apa? Malah. Halo? Standar deviasi. Ya, udah lupa ya. Ya, jadi standar deviasi melihat penyebaran. Ya, berapa sih rata-rata usia mahasiswa tingkat satu di keperawatan? Usianya rata-ratanya adalah 19 tahun. Standar deviasinya berapa? 1,2. Artinya adalah ya perbedaan antara satu mahasiswa yang satu dengan mahasiswa satunya yang sebanyak 50 orang itu satu kelas itu perbedaannya satu. Jadi ada yang 20 tahun, ada yang 18 tahun gitu. Jaraknya itu sekitar satu atau satu gitu kan. Itu namanya standar deviasi. Jadi sebarannya itu sekitar satu perbedaannya. Makanya rata-ratanya adalah 19 tahun, tetapi standar deviasinya kurang lebih 1,5. Artinya perbedaan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain sekitar 1,5 tahun. Paham itu? Itu namanya standar deviasi ya. Ya, itu sebaran ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah deskriptif apa statistik yang digunakan. Nah, ini kita lanjut ke bivariat. Bivariat itu tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan, ya, hubungan, perbandingan, asosiasi, yaitu dua variabel ya. Seperti tadi, ada nggak sih hubungan jenis kelamin dengan indeks prestasi? Nah, itu. Nah, ini riset questionnya udah sama lah ya. Apakah ada hubungan antara waktu belajar dengan skornya? Ya, yang belajarnya lebih dari 4 jam, apakah skornya IP-nya lebih bagus gitu ya? Apakah ada hubungan antara perawat laki-laki jenis kelamin perawat dengan tingkat itu apa kepuasan pasien? Mana pasien lebih puas dilayani oleh atau dirawat oleh perawat laki-laki atau perawat perempuan? Contohnya begitu. Ya, ini adalah untuk melihat hubungan. Ya, jadi ada dua variabel. Makanya variabel one and variable two. Ya. Itu ini adalah bivariat. Nah, ini udah pernah saya tampilkan belum sih? Ini uji-uji analisis bivariat. Kalau dia kategorik sama kategorik, saya tidak perlu lagi menjelaskan ya. Apa sih Bu kategorik, apa sih Bu numerik? Karena itu sudah dapat pelajarannya di statistik. Ya, kalau kategorik pakainya kai kuadrat. Kalau kategorik numerik itu pakainya uji T atau ANOVA. Numerik-numerik pakainya korelasi atau regresi. Jadi Anda untuk bivariat ini bisa pilih yang mana. Anda variabel satunya apa, variabel duanya apa. Ya, nanti disesuaikan dengan ujinya. Ya. Nah, ini kemudian adalah statistik yang digunakan. Nah, untuk analisa bivariat, kita menggunakan apa untuk mengukurnya, menganalisisnya. Analisisnya kita menggunakan apa? Kalau kita bicara analisis, biasanya dihubungkannya dengan uji-uji ya, uji-uji apa? Nah, kita pakai uji korelasi. Ini pasti udah dapat belum uji korelasi kemarin kalian? Uji korelasi.
yang dia semakin kuat atau semakin lemah. Itu. Ya, strong positif kalau Anda lihat yang itu ke bawah apa ke atas itunya apa namanya titik-titiknya. Udah belajar belum sih? Harusnya sudah ya. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin karena saya tidak mengajarkan yang itu. Nah, tapi ini saya ajarin T-test. Ada nggak yang kemarin saya ajarin T-test? Uji T. Ya, uji T untuk melihat pre dan post. Ya, melihat ada perubahan nggak kalau sesudah dikasih intervensi. Jadi untuk melihat perbedaan rata-rata. Ya, ini juga untuk melihat apa bivariat. Ini yang digunakan untuk menganalisis bivariat. Ya, apalagi selain itu, bivariat apalagi diujinya? Pakai uji chi kuadrat, cross step yang saya ajarin ya. Pakai uji linear regression. Ya, linear regression ini juga untuk melihat apa namanya memprediksi ya. Ini untuk prediksi. Jadi pakai semakin bertambah semakin sekian. Jadi dengan penambahan 0, sekian sekian maka terjadi peningkatan sekian sekian. Saya nggak tahu siapa yang ngajarin waktu di statistik linear regresi. Harusnya ada yang ngajarin. Ya, linear regression itu kan berarti numerik-numerik. Ya, variabel satunya numerik, variabel duanya numerik. Kalau chi kuadrat, cross step itu numerik kategorik. Ya, atau kategorik-kategorik. Bisa. Ya, chi kuadrat. Ya, ini untuk yang apa uji. Ya, uji untuk analisis bivariat. Ya. Nah, ini adalah gambaran bivariatnya, bisa dalam bentuk scatter ya, bisa dalam bentuk scatter plot, diagram diagram pencarian titik-titik kalau Anda lihat di SPSS ya, yang dia titik-titik gitu ya. Kalau Anda ingat SPSS suka ada garis terus ada titik-titik-titik itu namanya scatter plot ya. Bisa diagram batang itu juga bisa dikeluarkan pada saat di SPSS, tergantung kalian mau klik-kliknya apa. Ya, waktu di Bivariat itu kan nanti ada pilihannya, mau divisualkan nggak hasilnya gitu. Yang mau divisualkan bentuknya apa? Apakah stem and leaf, apakah bentuk daun, ataukah bentuk scatter plot, ataukah bentuk diagram batang, ya, ataukah bentuk yang lainnya diagram batangnya apakah perlu pakai garis, ataukah perlu diagram garis, itu di SPSS ada pilihan. Ya, tinggal Anda mau pilih pakai apa. Nanti itu bisa Anda pindahkan ke dalam apa? Ke dalam laporan penelitian Anda kalau Anda mau bagus gitu ya. Anda kasih warna sehingga bukan hanya tabel saja. Kebanyakan kan tabel-tabel saja yang ditampilkan, padahal bisa dalam bentuk diagram yang lainnya. Ya, itu. Supaya jadi lebih indah gitu loh laporannya dan lebih mudah orang membacanya. Ya. Oke, itulah kesimpulannya ya. Jadi kesimpulan dari hasil materi hari ini adalah terkait dengan riset data processing. Tujuan riset itu adalah suatu step ya untuk merubah data mentah. Data yang mentah itu Anda lakukan tahapan-tahapan sehingga menjadi data yang ready untuk dianalisis. Ya, sesudah dianalisis akan keluar hasil. Analisis itu dilakukan dengan beberapa tipe, ada yang univariat, ada yang bivariat. Tergantung dari desainnya. Desain kuantitatifnya apakah hanya univariat atau bivariat atau sampai multivariat. Tergantung eh, penelitian kalian pertanyaannya apa atau tujuan penelitian kalian apa? Apakah hanya gambaran saja atau sampai menilai hubungan? Ya, kalau hubungan pasti ada dua variabel. Namanya hubungan. Tapi kalau hanya gambaran, cukup satu variabel. Ya, oke. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, conclusion dan discussion-nya. Apakah ada pertanyaan? Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oh, ini dari tadi nggak dibesarin ya. Silakan. Halo, apakah cukup paham? Loh, ditanya. Apa bedanya univariat dengan bivariat? Ayo.
Izin Ibu, univariat menjelaskan gambaran Ibu kalau bivariat hubungan antara dua variabel. Ya, kita kasih applause. Ya, untuk siapa tadi jawab tuh? Ya, kasih emoji tuh, kasih emojinya. Oke, ya. Ada pertanyaan nggak terkait dengan ini? Jadi sudah tahu ya tahapan-tahapan prosesnya tadi untuk melakukan penelitian ya, untuk melakukan pengolahan data, ada proses yang harus dilakukan sebelum sampai ke analisis ya. Jangan lupa kalau sudah analisis data kita hanya membahas dua ya, univariat dan bivariat. Dan untuk univariat, untuk analisis univariatnya apa saja tadi? Apa aja untuk analisis univariat? Yang tadi gambaran itu bisa dianalisis pakai apa? Ayo, yang Izin univariat menjawab, bisa dianalisis pakai apa? izin menjawab menggunakan min, median atau modus bukan Ibu? Ya, ada min distribusi frekuensi kalau di SPSS ya, min modus standar deviasi. Kasih aplaus dulu. Ya, kalau bivariat pakai apa? Kalau bivariat pakai apa? Ada uji korelasi, uji t-test, dan chi-square Ibu. Dan ada juga yang Iya, lainnya juga. kita kasih aplaus ya. Ya harusnya sudah tahu ya, kalau sudah analisis karena kita sudah praktekkan di biostat ya. Jadi ini apa namanya? Yang dari poin ini metodologi penelitian Anda harus tahu ya terkait dengan analisisnya. Nanti bagaimana cara melakukan analisisnya itu di biostat tadi ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya biasanya metodologi dulu, metodologi sama biostat itu satu satu ini satu apa satu satu semester, jadi beriringan. Ya, sehingga mahasiswa langsung nyantol-nyantol. Tapi mudah-mudahan ya, tadi makanya saya tanya bingung, uji T itu apa? Nah, bingung kan karena kalian sudah tahu kapan dapatnya. Ya, tapi nggak apa-apa, ini semua dipelajari. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya sampai di sini ya. Silakan kalian bisa masing-masing si pen bisa lakukan take picture ya for the documentation, please. Izin untuk screenshot untuk kelas berapa? Kelas kelas 14. Silakan untuk kelas B, raise hand. Ya, untuk kelas B sudah. Untuk kelas RKI bisa resen dan on cam. Untuk kelas RKI sudah. Izin untuk kelas 3 KI boleh di raise hand dan on cam ya. Untuk kelas KI Oke, sudah selesai. baik. Terima kasih Bu Evi. Ya, Sudah Bu. semua ya? Sudah Izin, semua? masih ada satu kelas Ibu. Oh, oke, oke, ya, silakan. Kakak KRPL boleh on cam dan raise hand. Ya, sudah Ibu.
Ya, oke. Kalau begitu, kelas kita akhiri sampai di sini. Ya, nanti akan saya kirimkan PPT-nya. Tidak ke semua ya, ke salah satu saja dulu. Nanti yang menghubungi, selebihnya nanti tolong di-share ke kelas yang lainnya. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.